Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa PSDKU Sanggau. Jadi untuk hari ini, karena tadi katanya informasinya bahwa WiFi di kampus kalian kurang baik sinyalnya, maka untuk meeting hari ini yang kita sudah jadwalkan dari kemarin, itu saya rekam sehingga nanti kalian mahasiswa bisa melihat materinya nanti di video tersebut sehingga kalian bisa tahu gitu ketika mengerjakan materinya, cara mengerjakannya seperti apa dan lain-lain. Karena memang nggak bisa kalau nggak dijelaskan. Jadi karena ini pertama kalinya kita Zoom, maka saya perkenalkan diri dulu. My name is Melty Oktavianda, but you can call me Mem Melty. Jadi nama saya Melty Oktavianda, kalian boleh panggil saya Mem Melty. I teach at Polytechnic State of Pontianak in the Department of Business Administration. Jadi saya mengajar di Politeknik Negeri Pontianak di jurusan Administrasi Bisnis. Setiap tahunnya, every year, setiap tahun, itu PSDKU Sanggau juga Pak Daryono itu memang meminta saya untuk mengampu mata kuliah bahasa Inggris gitu. Karena saya domisilinya di Pontianak dan mengajarnya juga di Pontianak, maka selama 1 semester ini perkuliahan kita itu akan dilaksanakan secara daring. Berarti secara daring itu materinya seperti ini. Kita akan adakan Zoom meeting atau kalau misalnya di situasi di mana jaringan di tempat kalian jelek atau jaringan di tempat kami yang jelek, misalnya karena mati lampu atau wifi-nya mati, maka saya akan melakukan recording seperti ini. Jadi akan saya rekam materi saya, kemudian nanti kalian bisa akses. Sedangkan untuk link absensinya, itu nanti akan saya kirim di Google Classroom beserta aktivitas kalian di minggu itu. Jadi setiap minggu untuk kelas bahasa Inggris itu ada materi, kemudian ada link absen dan ada link untuk mengerjakan aktivitasnya. Jadi nilai kalian di akhir semester itu akan diambil dari aktivitas kalian setiap minggunya, kemudian UTS, UAS, dan kehadiran kalian yang dilihat dari absensi tersebut. Atau biasanya ada mahasiswa yang dia mengisi absen, tapi ternyata di aktivitasnya hari itu mereka tidak ada mengerjakan. Nah, itu biasanya tuh juga tidak saya hitung kehadirannya. Jadi, tolong diperhatikan hal-hal tersebut. Kemudian, untuk materi hari ini akan saya share screen. Oke. So, untuk hari ini kita akan melihat penggunaan simple present tense. Oke, jadi ini merupakan simple present tense. Eh, Kemarin minggu lalu kalian sudah melihat bagaimana caranya kita memperkenalkan diri sendiri, self introductions. Dan beberapa mahasiswa juga sudah mengirimkan video perkenalan mereka yang sudah ada beberapa yang tidak bisa diakses. Jadi ketika saya buka videonya itu videonya nggak bisa dibuka sama sekali. Itu nanti akan saya kirim list nama-nama mahasiswanya yang nilainya belum masuk. Ada beberapa mahasiswa yang videonya sudah bagus, cara mereka memperkenalkan juga sudah bagus, intonasinya dan bahasa Inggrisnya juga sudah bagus. Nah, kita balik ke sini, simple present tense. Ini adalah materi kita yang kedua setelah self introductions minggu lalu. So, simple present tense itu dipakainya untuk apa sih? Simple present tense itu dipakainya untuk 3 hal. Yang pertama, kalau kalian mau membicarakan mengenai rutinitas, berarti hal yang kalian lakukan setiap harinya. Misalnya, I wake up at 7 in the morning. Saya bangun jam 7 setiap pagi. Nah, itu kan merupakan sesuatu rutinitas. Jadi kita pakai simple present tense.
Atau kalian juga bisa pakai simple present tense ketika kalian mau ngomongin mengenai kebiasaan. Misalnya, my mother likes to drink coffee. Jadi misalnya kebiasaan ibu saya adalah minum kopi. Jadi kita bisa pakai simple present tense itu juga. Jadi selain rutinitas atau sesuatu yang kalian lakukan sehari-hari, simple present tense juga bisa dipakai untuk membicarakan mengenai kebiasaan atau habits. Kemudian yang terakhir, simple present tense itu bisa juga dilakukan kalau kalian mau ngomongin sesuatu yang berupa fakta atau sesuatu yang benar. Misalnya, we study at Polytechnic State of Pontianak. Kami berkuliah di Politeknik Negeri Pontianak. Nah, di sini kita menggunakan simple present tense juga. Jadi intinya simple present tense itu adalah tenses atau kalimat yang dipakai kalau kita mau ngomongin mengenai rutinitas, kebiasaan, ataupun fakta. Oke? Nah, gimana caranya kita membuat kalimat di simple present tense? Jadi kalau kalimat positif tuh maksudnya kalimat yang tidak ada kata tidak. Nah, jadi kalimat positif itu rumusnya adalah subjek. Jadi subjek itu kan ada I, you, they, we, aku, kamu, mereka, kita. Kemudian ada he, she. He dan she itu untuk menunjukkan nih he dan she. Sebentar, Mem kasih penunjuknya dulu. Yang ini he dan she itu berarti dia. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kita cuma pakai dia. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, kita pakai he. Kalau dia lelaki, kita pakai she. Kalau dia perempuan. Begitu. Nah, kemudian ada juga subjek yang berupa it. It itu artinya itu. Jadi it dipakai kalau untuk menunjukkan binatang atau menunjukkan benda. Kita pakai it. Jadi subjek itu ada beberapa. Ada I, saya. Ada you, kamu. Ada they, mereka. Dan ada we, kita. Kemudian subjek juga ada he, dia lelaki. Ada she, dia perempuan. Dan ada it. Nah, di simple present tense, ya, di simple present tense, eh kalau kalimat positifnya, kita akan pakai subjek dan pakai verb atau yang kita sebut dengan kata kerja. Itu adalah verb. Jadi kalau subjeknya I, you, they, dan we, maka verbnya tidak pakai S. Itu yang harus kalian ingat. Kalau subjeknya he, she, dan it, maka verbnya atau kata kerjanya harus pakai S. Misalnya, nih, saya memasak nasi setiap pagi. I adalah subjek, cook adalah kata kerja, verb. I cook rice every morning. Nah, kalian lihat di sini, cooknya tidak pakai S. Karena kan subjeknya adalah I. Maka dia tidak pakai S. Begitu. Jadi langsung saja, saya memasak nasi. I cook rice setiap pagi, every morning. Nah, itu dia. Kemudian kalimat yang kedua, subjeknya adalah my mother, ibu saya. My mother itu kan termasuk she, kan? Maka kata kerjanya harus kita tambahkan S, harus pakai S. Jadi kalau tadi I cook, kalau subjeknya my mother, jadi my mother cooks. Kita tambahkan S. Gitu. Oke? Itu dia. Kemudian, kalimat ketiga. We drink water every day. Kami minum air setiap hari.
Nah, di sini subjeknya adalah we. Nih, kalau we berarti tidak pakai s. Maka di sini drink saja. Kami minum air. Tapi kalau di sini she, dia minum, dia. She, karena di sini she, maka kita harus pakai s. So, she drinks water every day. Dia minum air setiap hari. Jadi, kalau simple present, kalau di kalimat positif, Ayu Dewi tidak pakai S, he, she, it pakai S. Contohnya misalnya, I cook, we drink, itu tidak pakai S. My mother cooks, she drinks, itu pakai S. Oke? Jadi, itu kalau di uh, simple present yang di kalimat positif. Selanjutnya, kita lihat kalau dia kalimat negatif. Bentar, saya hapus dulu. Kalau kalimat negatif, berarti kalimat yang menggunakan kata tidak. Jadi di kalimat negatif itu ada dia menggunakan kata tidak. Ya, bentar, nah, misalnya rumusnya, kalau tadi rumusnya yang kalimat positif adalah subjek plus verb atau subjek plus kata kerja. Kalau di sini, karena kalimat negatif itu kan artinya tidak. Misalnya saya tidak makan, saya tidak kuliah, saya tidak punya uang. Nah, itu disebut kalimat negatif, ada kata tidak. Kita kalau penggunaan kalimat negatif, kita akan menggunakan ini, do not atau does not. Siapa yang akan pakai do not dan siapa yang pakai does not? Kalau subjeknya Ayu Dewi, maka kita pakai do not. Dan kalau subjeknya he, she, it, maka kita akan pakai does not. Oke? Jadi rumusnya subjek, do not atau does not, baru diikuti sama kata kerja. Kalau Ayu Dewi pakai do not, he, she, it pakai does not. Misalnya, saya tidak memasak nasi. Jadi I do not cook. Saya tidak masak. I do not cook. Jadi karena subjeknya I, kita pakai do not. Ibu saya tidak masak nasi. My mother does not cook. Jadi kalau he, she, it pakai does not. My mother kan she, dia perempuan. Maka kita pakai does not cook. Ini, we, subjeknya adalah we. Kami tidak minum, we do not drink. Nah, di sini she, ingat she pakai does not. Jadi she does not drink. Begitu. Jadi mem ulangi, kalau subjeknya adalah Ayu Dewi, ingat saja Ayu Dewi. I, you, Dewi itu kalau kalimat negatif pakai do not. Sedangkan kalau he, she, it, maka di kalimat negatif dia pakai does not. I do not cook rice every morning. Saya tidak masak nasi setiap pagi. Ibu saya tidak masak nasi setiap pagi. My mother does not cook rice every morning. We do not drink water every day. Kita tidak minum air setiap pagi, setiap hari. She does not drink water every day. Dia tidak minum air setiap hari. Jadi, I, you, Dewi pakai do not. He, she, it pakai does not. Oke, sampai di sini paham. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa replay videonya. Jadi biar tahu gitu apa perbedaannya. Jadi tadi em, kita sudah lihat kalimat positif dan kalimat negatif, kita akan coba praktis. Nah, kita akan mengubah kalimat ini ke dalam kalimat negatif. Jadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sini, itu adalah kalimat positif yang akan kita ubah menjadi kalimat negatif. Misalnya, I like basketball. Sebentar. Biar bisa. Nah,
Ini, I like basketball. Untuk menjadi kalimat negatif, ingat, kalimat negatif itu kan dia rumusnya adalah subjek, oke, ditambah do not atau does not. Oke, baru diikuti dengan kata kerja. Jadi kalau ini, I like basketball. Saya suka uh, apa sih bola basket. Jadi kalau tidak suka, kalau kalimat negatif berarti I do not like basket. Seperti ini. Jadi kalimat positifnya I like, kalimat negatifnya I do not like. Oke. Selanjutnya, kita lihat yang nomor 2. Yang ini memang hapus aja. Bentar ya. Sorry. Kita lanjut yang tadi. Selanjutnya, ini tadi I like basketball. Kalimat negatifnya mem akan merah kan? Supaya kalian lebih mudah nanti pelajarinya. Sekarang kita lihat yang kalimat kedua. My father plays badminton every Sunday. Oke, jadi subjeknya adalah my father. Nah, karena dia itu adalah he, jadi kan kalau he, she, it, maka pakai does not, ya kan? Jadi di sini my father does not play badminton every Sunday. Ayah saya tidak bermain badminton setiap hari Minggu. Jadi kita pakai does not play. Oke, sekarang yang kalimat ketiga. Ups. Oke, sekarang kita lihat yang kalimat ketiga. We study English every Wednesday. Kita belajar bahasa Inggris setiap hari Rabu. Jadi kan kita harus ubah dia ke dalam kalimat negatif. Jadi karena subjeknya adalah we, maka Ayu Dewi pakai do not. Not study English every Wednesday. Seperti ini. Jadi karena di sini ada kata study, study itu kan kata kerja kalimat positif. Jadi kalau kalimat negatifnya kita pakai do not study. Karena subjeknya adalah we. Ingat, Ayu Dewi pakai do not. Sekarang kita cek kalimat selanjutnya. Ini memang hapus aja ya, biar kalimatnya bisa lebih. Kalimat selanjutnya. She reads the comic book.
subjeknya adalah she. Kalau subjeknya he, she, dan it, maka kita pakai does not. Ya, seperti ini dia. Jadi, she reads the comic book. Dia membaca buku komik. Kalau menjadi dia tidak membaca buku komik, maka she does not read comics books. Nah, selanjutnya, kalimat selanjutnya, they sleep at 10 every night. Dia tidur jam 10 setiap malam. Kalau kita mau bikin kalimat dia tidak tidur jam 10 setiap malam, maka Ayu Dewi pakai do not. They do not sleep. Bentar. They do not sleep at 10 every night. Jadi kalau Ayu Dewi itu kan pakai do not. Maka kalau dia tidak tidur jam 10 setiap malam, maka they do not sleep. Oke, dua kalimat lagi. Di sini, you go to campus by motorcycle. Kamu pergi ke kampus dengan motor. Kalau kamu tidak pergi ke kampus dengan motor, maka Ayu Dewi kan pakai do not. So you do not go to campus by motorcycle. Nah, seperti ini. Kalau kalimat negatifnya. Kalimat terakhir sekarang. He comes to my house every morning. Dia datang ke rumah saya setiap pagi. Kalau negatifnya dia tidak datang ke rumah saya setiap pagi, ingat he, she, it pakai does not. Jadi he does not come to my house every morning. Jadi he comes to my house every morning. Itu kalimat positifnya. He does not come to my house every morning. Itu adalah kalimat negatifnya. Oke. So, itu materi kita untuk simple present tense. Setelah ini, kalian akan latihan mengenai simple present tense ini. Yang harus kalian, Mem akan bagikan link latihannya, link aktivitasnya di Google Classroom seperti biasa bersamaan dengan absen kalian. Jadi ada dua yang bisa kalian akses. Absennya diisi hari ini. Kemudian untuk link aktivitas mengenai simple present tense ini, itu um, batasnya, deadline-nya kan kita setiap Rabu ya kelasnya. Jadi deadline-nya itu di hari Selasa. Jadi nanti mengerjakannya itu ada linknya. Nanti Mem akan kasih linknya. Kalian mengerjakan di link tersebut. Jadi karena kalau pakai link, berarti nanti skor kalian langsung masuk ke akun Mem. Jadi nggak perlu Mem cek satu-satu. Kalau skornya sudah masuk, ingat deadline-nya di hari Selasa. Selasa berarti
berarti tanggal, sebentar, Mem coba cek dulu. Selasa depan berarti di tanggal 4 Juni, itu deadline untuk aktivitasnya. Itu kalau sudah masuk, sudah kalian kerjakan melalui link tersebut, maka nilainya sudah masuk ke MEM. Untuk minggu depan, berarti kita akan coba cek dulu, nanti MEM akan koordinasi sama ketua kelasnya. Kalau misalnya memang WiFi-nya masih sama, tidak lancar juga, maka kita akan apa sih namanya akan jadwalkan di rumah masing-masing. Atau modelnya seperti ini, video, video materi, kemudian nanti ada link absennya. Kita lihatlah minggu depan apakah WiFi kalian lancar atau tidak. Oke? Jadi, Mem akhiri sampai di sini dulu link videonya. Absen sama aktivitas kelasnya itu akan Mem kirim ke Google Classroom setelah ini. Oke, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and selamat pagi.